Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semuanya sudah siap belajar? Siap. Baik, kalau seperti itu Ibu minta kepada Mbak Rosi untuk memimpin doa kita sebelum mulai pembelajaran. Silakan Mbak Rosi. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilakan. Berdoa cukup. Terima kasih Mbak Rosi karena telah memimpin doa. Semoga hari ini kita dipermudah dalam belajar. Amin. Dan semoga nanti ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kalian ya. Amin. Sebelum Ibu membuka slide, adakah yang masih teringat kemarin kita sudah mempelajari apa? Teks apa? Biografi. Baik, sesuai dengan keputusan kita minggu kemarin, maka hari ini kita akan mulai untuk belajar menulis teks biografi. Dadah. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran terlebih dahulu. Capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menulis, yang dimana peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis dan kreatif dalam bentuk teks informasional berupa teks biografi. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama pada pengetahuan, yang pertama peserta didik mampu menerapkan struktur dan kaidah kebahasaan teks biografi melalui menulis teks biografi. Lalu yang kedua untuk keterampilan, peserta didik diharapkan nantinya mampu menyusun kerangka dan juga nanti hasil akhirnya membuat teks biografi. Dan yang ketiga ada peserta didik menunjukkan sikap kritis dalam menganalisis informasi mandiri dalam menyusun dan mengembangkan serta kreatif menyajikan kisah tokoh pada teks biografi melalui diskusi, tanya jawab, dan penugasan individu. Untuk IKTP-nya diharapkan nantinya kalian mampu menerapkan struktur teks biografi, lalu mampu menerapkan kaidahnya juga, dan untuk pada aspek keterampilan nantinya kalian diharapkan mampu menyusun kerangka teks biografi dan juga membuat teks biografi. Dan untuk IKTP yang terakhir yakni sikap, diharapkan nantinya kalian dapat menunjukkan sikap bernalar kritis dan menunjukkan sikap mandiri dan menunjukkan sikap kreatif dalam membuat teks biografi. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan langkah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi yang pertama, nantinya kalian akan Ibu ajak untuk mengingat kembali materi yang telah Ibu sampaikan pada minggu lalu. Dan yang kedua, nanti akan ada games. Gamesnya dari kotak ini, kotak misterius. Lalu yang ketiga, nantinya kita akan mulai membahas kembali materi. Lalu yang terakhir, kita akan mulai menulis teks biografi. Kita kemungkinan untuk hari ini kita ada dua pengerjaan soal, yakni yang pertama untuk membuat kerangka teks biografi terlebih dahulu. Dan yang kedua nantinya kita akan mengembangkan kerangka dari teks biografi tadi menjadi sebuah teks biografi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Intonasi Ibu atau apakah kurang cepat atau kurang terdengar sampai belakang? Sampai. Nah, sebelum kita mulai pada menulis, Ibu ingin bertanya kepada kalian, sebenarnya apa sih manfaat dari menulis teks biografi? Ada yang tahu? Apa Mas? Dapat mengetahui latar belakang seorang tokoh yang inspiratif. Baik, ada lagi yang lainnya mau mencoba? Apa Mbak Rosi? Melatih berpikir kritis, Ibu. Betul, ada lagi? Ya, Mbak Arifah? Dapat mengambil Bu, nilai-nilai yang
teladan, nilai teladan dari seorang tokoh. Baik, jawaban dari Mas Marhan, Mbak Rosi, dan juga Mbak Alifa sudah cukup tepat ya. Jadi, manfaat dari menulis teks biografi sendiri, yang pertama, nantinya kita dapat memperoleh pemahaman lebih dalam tentang tokoh yang akan kita tulis. Yang kedua, kita dapat menemukan inspirasi dan motivasi dari kisah hidup tokoh tersebut, sama saja kisah yang dapat diteladani dari tokoh ya. Dan yang terakhir, nantinya kita mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Nah, sebelumnya, apakah kalian pernah mengidolakan seseorang? Atau Mas Marhan pernah mengidolakan siapa? Ada? Ada Siapa Mas? Mbak Nana. Oh, Mbak Nana ya. Lalu, apakah Mas Marhan pernah mencoba untuk menulis teks biografi tentang Mbak Nana? Belum. Belum. Nah, baik, tepat banget ya Mas Marhan. Hari ini kita akan belajar mencoba untuk menulis teks biografi. Yang lain, apakah ada yang pernah belajar menulis teks biografi atau pernah mengidolakan seseorang? Siapa kira-kira? Mbak Uti, siapa? Penyanyi Bu. Siapa Mbak? Dia dari Korea, namanya Bloom. Kenapa Mbak Uti mengidolakan dia? Karena suaranya bagus. Nah, sebelumnya, ada yang masih ingat apa pengertian dari teks biografi dari minggu lalu? Bu, Ya, apa Mbak Ma? teks biografi itu adalah teks yang menceritakan perjalanan hidup seseorang yang memiliki nilai dan pelajaran yang bisa kita ambil. Wah, tepat ya jawabannya ya Mbak. Nah, jadi ini ya, kita sedikit mengulas minggu lalu. Teks biografi merupakan teks yang menceritakan perjalanan hidup seseorang yang memiliki nilai hidup sehingga patut diteladani. Betul ya Mbak Ma jawabannya? Untuk ciri-ciri teks biografi masih ada yang ingat? Siapa Mbak? Mbak Rifka? Ya. Ciri-ciri teks biografi itu ada tiga Ibu. Yang pertama itu ada berisi fakta tentang kehidupan tokoh. Ya. Lalu yang kedua itu ditulis berdasarkan sumber terpercaya. Ya. Lalu yang ketiga itu ada mengandung pengalaman dan pencapaian tokoh. Betul ya. Kita cek terlebih dahulu. Betul ya, berisi fakta. Lalu yang kedua mengandung pengalaman. Yang ketiga ditulis berdasarkan sumber terpercaya. Betul. Nah, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk maju ke depan untuk sedikit mereview materi kemarin lah. 3 anak ya. Siapa saja yang Mbak Rifka, Mbak Rosi, dan Mbak Ama silahkan. Ini maju ke depan. Nah, terima kasih. Nah, di sini. Nah, di sini ada teks biografi ya, yang di sini, di papan sini. Nah, sekarang Ibu meminta Mbak Ama untuk mengambil. Iya. Boleh dibuka ya? Boleh? Dapat apa? Orientasi. Kemudian penting. Nah, coba sekarang Ibu meminta kalian untuk menunjukkan mana yang termasuk orientasi, kejadian penting dan juga reorientasi. Nah, Pertama saya orientasinya di paragraf pertama Ibu. yang lain tolong didengarkan ya. Nah, betul ya. Alasannya apa Mbak? Karena di sini kan ada perkenalan awal tokoh, kayak ada nama lengkap tokohnya, terus lalu ada tanggal lahir, terus ada ini dia anak dari siapa, dan juga ada latar belakang keluarganya seperti apa, seperti itu Ibu. Betul. Terima kasih ya Mbak Rifka. Lalu kepada Mbak Rosi. Yang kedua itu ada peristiwa atau kejadian penting dari paragraf 2, 3, 4. Alasannya itu di sini ada apa sih? Riwayat pendidikan, kemudian riwayat hidup, kemudian ada pun apa ya? Pengalaman-pengalaman atau prestasi yang diperoleh oleh Kartini. Betul ya jawabannya. Setelah Mbak Ama. Lalu selanjutnya aku dapat dari orientasi. Di sini ada di paragraf
Kelima, kenapa reorientasi pada kelima? Karena di sini ada perjalanan akhir dari era Kartini, kemudian juga keteladanan yang dapat diambil bagaimana Kartini sebagai simbol untuk hak perempuan dan pentingnya pendidikan. Baik, terima kasih jawaban dari Mbak Ama, Mbak Rifka, dan juga Mbak Rosi. Nampaknya sudah sangat tepat ya. Silahkan boleh kembali ke belakang. Baik. Nah, betul ya. Jadi di teks ini pada paragraf pertama itu adalah orientasi. Bagian ini pada paragraf kedua, ketiga, dan empat merupakan kejadian penting. Dan yang paragraf terakhir adalah reorientasi. Ini. Karena di sini, kenapa dapat diseriorientasi? Karena di sini terdapat cerita yang dapat diteladani dari tokoh. Sudah benar ya, jadi struktur teks geografi itu ada 3 apa aja tadi? Orientasi, kejadian penting, reorientasi. Sudah sangat pintar-pintar ya. Baik, untuk kaidah kebahasaan dari teks geografi yang pertama ada apa itu? Kategori orang ketiga. Lalu yang kedua? Kata kerja tindakan. Yang ketiga? Kata kerja mental. Yang keempat? Kata deskripsi. Yang kelima? Kata diawasi. Yang keenam? Kata sambung. Yang ketujuh? Kata depan. Dan yang terakhir? Nominal. Nah, di sini kita akan mulai ke dalam, karena kita sudah mengulas materi, kita akan lanjut mempelajari tentang langkah-langkah menulis teks geografi. Kira-kira dari langkah-langkah menulis teks geografi itu, yang pertama apa? Ada yang tahu? Ada yang mau mencoba? Apa kira-kira yang pertama? Memilih tokohnya. Betul, Mbak Muti. Yang kedua, ada yang mau mencoba? Yang kedua? Mengumpulkan informasi mengenai tokoh yang dipilih. Nah, betul. Jadi, untuk langkah-langkah dari menulis teks biografi sendiri itu ada 4. Yang pertama, coba dibaca Mas Luki. Baik Bu, langkah-langkah menulis teks biografi. 1. Pilih tokoh yang menurut kalian menarik. 2. Kumpulkan data dari berbagai sumber. 3. Susun kerangka teks biografi. Dan 4. Tulis sesuai pedoman struktur dan kaidah kebahasaan. Betul ya, jadi yang pertama nantinya kalian akan memilih dalam menulis teks biografi. Nantinya hal yang pertama yang akan kalian tentukan adalah pemilihan tokoh. Misalnya kalian suka dengan Najwa Shihab seperti Mas Marhan tadi. Nah, kalian mulai mencari data-data mengenai Mbak Najwa Shihab seperti itu. Lalu yang ketiga, kalian dapat mulai menyusun dari data-data tadi, kalian susun menjadi kerangka teks biografi yang isinya ada orientasi, kejadian penting, dan juga reorientasi. Dan yang terakhir, tulis sesuai dengan pedoman struktur dan kaidah kebahasaan. Dan dari data-data tadi kalian kembangkan agar menjadi sebuah paragraf-paragraf yang isinya sebuah teks biografi seperti itu. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Baik, jika tidak. Nah, kemarin kan kita sudah melaksanakan asesmen diagnostik ya di awal pertemuan kemarin. Nah, maka dari itu nantinya yang peringkat 1 sampai 5 akan Ibu suruh untuk maju ke depan untuk mengambil undian, melakukan spin, dan yang nomor peringkat 6 sampai 10 kalian akan menentukan tokohnya bebas. Mau idola kalian yang penting tidak apa-apa, mau tokoh pahlawan atau siapapun tidak apa-apa. Nah, jadi sekarang Ibu minta untuk peringkat 1 sampai 5 maju ke depan. Ayo siapa sini? Sini. Enggak apa-apa, langsung 5. 1 5. 5 ya. Sini. Yang peringkat pertama siapa? Ya.
Ini ya. Dapat. Yuk dibuka, dapat siapa? Urut ya, urut dari dapat Tingkat Patimura. Nah, nanti Mbak mau menulis teks biografi tentang Patimura. Silakan duduk kembali. Yuk lanjut, peringkat 2. Ini nggak ada ya? Bismillah, Hati dulu. Bismillah. Tiga, yuk lanjut aja apa? Putih. Yuk lanjut. Ini jalan dulu ya. Pink ya, Mbak, silakan diambil. Terima kasih. Dan yang terakhir, dan yang terakhir, Mbak ini ya. Terima kasih ya, Mbak. Nah, apa ini? Nah, tadi kan udah menentukan. Udah kalian yang peringkat 6 sampai 10 sudah menentukan tokoh? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang Ibu akan membagikan iya. Ya. Ibu Mas Ruki malah menggambar apa ini? Ibu akan memberi waktu 5 menit untuk peringkat 1 sampai 5, lalu peringkat 6 sampai 10 8 menit. Kerangkanya saja ya. Kerangkanya saja. Ya, kerangkanya. Kalau misalnya bisa dilanjut ya kita lanjut menulis teks biografinya juga. Biografinya ditulis dalam biografinya peringkat 1 sampai 5 minimal 6 paragraf, peringkat 6 sampai 10 minimal 4 paragraf. Gitu. Tapi nanti jika tidak dapat terselesaikan, dapat menjadi tugas untuk pertemuan berikutnya atau tugas di rumah. Ya. Ibu, tadi yang sampai 10 udah diajar belum? 1 sampai 5? Iya. Sudah. Yang lain ya. Waktunya 4 menit lagi ya. Iya, apa? Boleh kok. Ada kesulitan, Mas? Tidak. Ada kesulitan nggak, Mas? Belum. Ya. Ada kesulitan? Gue yang 1 sampai 5 dia mau bikin belum. Belum. Tulisnya di depan apa yang di sini? Yang di depan. Enggak apa-apa.
Waktunya 2 menit lagi ya anak-anak. Ya, Bu. Baik, waktunya sudah habis ya anak-anak. Untuk tugasnya nanti dilanjutkan di rumah. Untuk pengumpulannya minggu depan ya. Baik, karena kita sudah mencoba untuk menulis kerangka dan juga mencoba untuk menulis teks biografi pada pertemuan kali ini, Ibu ingin di antara kalian untuk menyimpulkan apa sih kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini tuh? Ada yang mau mencoba? Gak ada jawaban yang salah kok, santai aja. Ada yang mau mencoba? Mas Ruki mungkin? Baik, saya menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Ya. Kurang lebih kesimpulannya itu teks biografi itu adalah teks yang berisi tentang biografi tokoh dan strukturnya itu terdiri dari orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Ada lagi yang mau mencoba? Mas Manan? Untuk teks biografi adalah teks yang ditulis untuk sebagai penggambaran latar belakang suatu tokoh yang inspiratif. Nah, terakhir Mbak Alifa, apa kesimpulan hari ini? Kita belajar juga mengenai struktur dari teks. Struktur dari teks biografi yang terdiri atas orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Terus kita juga udah belajar mengenai penulisan kerangka, yang mana kita sudah merumuskan apa saja yang akan ditulis, kemudian nilai-nilai apa saja yang bisa kita pelajari dari tokoh inspiratif yang kita pilih. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari teman-teman semuanya ternyata sudah tepat ya. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini itu
teks biografi itu berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dan yang kedua adalah struktur teks biografi itu ada orientasi, kejadian penting dan reorientasi. Dan yang terakhir itu kaidah kebahasaan. Dari teks biografi itu meliputi kata ganti orang ketiga, kata kerja tindakan, kata kerja mental, kata deskriptif, kata kerja pasif, kata sambung konjungsi, kata depan dan nominal atau kata benda. Oh iya, Ibu mau tanya sama kalian. Kira-kira dari pembelajaran hari ini itu yang paling kalian suka dan menurut kalian itu kayak bikin kalian semangat tuh apa? Ada nggak? Games. Lalu yang paling sulit hari ini apa? Nulis atau makan? Oh ya. Jadi sebagai refleksi, Ibu akan membagikan kalian ini nanti langsung dicentang-centang aja ya. Bersama Ibu ingin meminta kalian untuk menuliskan bagaimana Ibu secara pengajarannya dan juga bagaimana kegiatan kita hari ini, apakah menyenangkan atau menyedihkan, boleh emoji juga boleh ya. Nah, 1 menit aja ya isinya ya. Jangan lupa ditulis namanya ya, nama singkat aja. Iya, yang warna biru pesan-pesan ya. Sudah? Ya. Sudah? Sudah ya? Nah, kalau sudah boleh dikumpul ke Ibu lagi. Nantinya akan Ibu gunakan sebagai evaluasi Ibu dalam menentukan media dan juga evaluasi pembelajaran ya. Terima kasih. Untuk akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian sebuah apresiasi atau reward untuk kalian karena telah mengikuti pembelajaran dengan semangat dan juga dengan penuh kegembiraan ya sepertinya. Silakan sini kalian boleh maju. Semua maju nggak apa-apa. Sini maju. Satu ya, semuanya ambilnya satu ya. Kalau 5 Bu. Aku mau ambil 10. Aduh. Lu dapat apa? Nama dapat apa? Bentar, kita buka dulu ya. Mendapatkan cinta. Ada ini kok kayak dia belum Bu. apa? Belum 2 kali. Dapat apa nih? Cinta. Waduh, baik. Sini. Siapa yang dapat apa? Saya. Ya, silakan yang sudah boleh kembali ke tempat duduk ya. Yang dapat apa? Saya Bu. Makasih ya Bu. Dapat gambar? Saya sudah. Wih, hoki ya. Weng-weng lagi. Oh, weng-weng. Ini. Coba Pak. Saksi coba Pak. Itu ya. Betul. Ya, undiannya bawa pulang aja buat kenang-kenangan.
Baik Ibu, mengucapkan terima kasih ya kepada kalian semua karena telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan penuh semangat dan juga keceriaan. Maka dari itu, sebelum kita menutup pembelajaran pada siang pagi hari ini, Ibu meminta kepada Mbak Salma untuk menutup dengan doa. Baik teman-teman, karena kita sudah berada di penghujung lain, ayo kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Mbak Salma yang telah memimpin doa. Akhir kata dari Ibu, kurang apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau pemberian tugas, Ibu meminta maaf. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.